Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar, dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik, guru. Iya, ada beberapa ya yang masuk hari ini. Iya Bu Guru, yang lain. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing untuk memperlancar kegiatan belajar kita hari ini, dan semoga kegiatan pembelajaran kali ini ilmunya dapat bermanfaat untuk kita nantinya. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Sebelumnya nih, biar kelas ini nggak begitu sepi, saya panggil dulu ya satu persatu ya. Sesuai absen mungkin di sini ada Aziza ya. Hadir Bu Guru. Iya, baik. Selanjutnya ada Andi. Apakah ada di tempat? Halo, Pak Andi. Ya, saya ada. Oke, baik. Selanjutnya ada Zurianti nih. Hadir nggak nih Zurianti? Lagi di jalan Bu. Oh, di jalan. Oke, baik. Hati-hati Zurianti. Baik Bu. Tetap semangat hari ini pokoknya. Walaupun kegiatan kita daring, saya harap pembelajaran kali ini tidak menghambat kita untuk tetap menuntut ilmu ya. Baik, di sini. Baik Guru. Di sini pembahasan kita selanjutnya yaitu ke dalam bab 8 mengenai perkembangan koperasi dan pengelolaan koperasi. Adapun sub pembahasan yang pertama itu di sini ada pengertian koperasi, jenis koperasi, dan organisasi koperasi. Sebelumnya saya boleh nggak nih ice breaking terlebih dahulu nih untuk menghidupkan suasana kelas? Boleh Bu Guru. Oke. Saya akan kirim ini ke dalam grup WhatsApp. Nanti siapa cepat dia duluan yang dapat kata-kata dari susunan kata ini boleh dikabarin saya ya. Ya Bu Guru. Saya lagi di jalan. Ini kita lihat WA. Ya, tidak apa-apa. Saya Bu, penjualan. Wah, Zurianti benar-benar hebat padahal sedang di perjalanan. Oke, penjualan bagus Zurianti. Dari mana ya? Nanti sebentar ya. Itu Bu, Ibu kirimkan dulu. Nanti boleh Zurianti coret-coret. Oke, baik, silakan. Ini juga untuk melatih konsentrasi kalian juga ya. Bu Guru. Ya, baik. Bagaimana? Pusing. Baik, tidak usah dipaksa ya Jiza. Ibu menggunakan model pembelajaran tebak kata ini karena merupakan model pembelajaran yang cooperative learning, yaitu yang merupakan model pembelajaran yang menggunakan media kartu, teka-teki, dan
kalian bisa mencari jawabannya itu. Melalui permainan ini, Ibu harapkan kalian tertarik untuk belajar dan lebih tertarik lagi untuk menguasai materi dalam pembelajaran kali ini. Bagaimana? PR ya Bu, boleh nggak Bu Guru buat PR? Oh, begitu ya? Lagi penting hari ini Bu Guru. Nanti udah nemu jawabannya di WA. Oke, baik. Karena di dalam sub pembahasan ini terdapat dalam pembahasan yang akan kita bahas. Bentar Bu Guru, ini lagi dicoret. Jurianti semangat sekali. Baik, terima kasih. Jurianti telah membantu teman-temannya nih. Ya sabar ya Bu. Ya. Berapa menit Bu? Prinsip Bu Guru. Oke, baik. Mau saya prinsip. Prinsip, bagus. Nomor baris ketiga dari bawah. Ya. Nah, Udah, Bu. karena Aziza Cukup ya, Bu. INSIP. Wow, Jurianti banyak juga ya. Nah, karena Aziza itu menemukan kata-kata prinsip, nanti ketika ada sub pembahasan prinsip, Ibu minta menurut Aziza apa sih itu prinsip seperti itu ya Aziza. Begitupun dengan Jurianti nih, Guru. banyak sekali. Jurianti menemukan kata-kata kesimpulan, penjualan, dan pengurus, bagus sekali. Nah, nanti ketika ada kata-kata ini, Ibu harap Jurianti mampu untuk mendefinisikan apa sih yang kata-kata yang Jurianti temukan itu ya. Untuk selanjutnya Ibu bahas pembahasannya selanjutnya aja. Di sini ada pengertian dari koperasi. Koperasi itu merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang atau seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas keluargaan. Nah, di sini ada kata-kata prinsip. Bagaimana Aziza? Menurut Aziza apa itu prinsip? Prinsip itu adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak, Bu Guru. Oke, bagus sekali Aziza. Jadi benar yang dikatakan Aziza ya. Untuk teman-teman yang lain bisa disimak. Iya Bu. Ya, sebentar. Untuk teman-teman yang lain bisa disimak. Jadi prinsip itu merupakan suatu pernyataan dan suatu kebenaran yang utama. Jadi koperasi ini melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip itu gerakan ekonomi yang maksudnya yaitu menyatakan suatu kebenaran yang utama yang memberikan suatu petunjuk dan pemikiran berdasarkan asas dari kekeluargaan. Selanjutnya di sini ada koperasi di Indonesia. Oh, sebelumnya saya terima kasih dulu ya pada Aziza sudah membantu Ibu kali ini untuk Iya, Bu Guru. untuk meramaikan pembelajaran kali ini nih. Selanjutnya di sini ada koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi itu dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Adapun prinsip koperasi di Indonesia kurang lebihnya sama dengan prinsip yang diakui oleh dunia internasional. Dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai sisa hasil usaha. Selanjutnya pembahasan yang
selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis dari koperasi yang menurut fungsinya ada beberapa macam nih. Yang pertama ada koperasi pembelian, yaitu yang merupakan pengadaan atau konsumsi atau merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Di sini juga kata-kata pembelian ini terdapat di dalam word search yang tadi Ibu kasih ya. Mungkin nanti yang lain bisa untuk dibantu. Selanjutnya di sini ada koperasi penjualan. Nah, yang tadi menemukan kata-kata dari penjualan adalah Zurianti. Bagaimana Zurianti? Menurut Zurianti apa nih definisi dari penjualan itu? Kegiatan atau proses pemasaran, Bu, yang melibatkan pertukaran barang atau jasa yang Iya, untuk betul dijual atau sekali. dibeli. Bagus. Zurianti sangat kooperatif ya sama Ibu ya. Benar Zurianti. Jadi koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Alhamdulillah yang sudah mendapat poin baru Zurianti dan Azizah ya. Saya harap yang lain bisa mengejar poinnya. Selanjutnya di sini ada koperasi dari produksi yang merupakan koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Nah, di sini anggotanya itu berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Selanjutnya ada koperasi jasa yang merupakan koperasi yang menyelenggarakan layanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Adapun di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan koperasi. Selanjutnya di sini ada organisasi koperasi. Apa sih organisasi koperasi itu? Organisasi koperasi itu merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antar orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Terdiri dari apa saja organisasi koperasi tersebut? Adapun di sini perangkat organisasi yang pertama itu ada rapat anggota. Nah, rapat anggota ini terdapat dalam word search tadi. Siapa tahu ada yang sudah menemukan rapat anggota, boleh nanti dijelaskan kepada Ibu ya. Nah, rapat anggota ini merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk mengambil suatu keputusan. Rapat anggota itu diartikan sebagai institusi karena telah melembaga dalam organisasi koperasi dan pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, rapat anggota memiliki fungsi, wewenang, dan ketentuan yang sifatnya mengikat pihak terkait. Selanjutnya di sini ada pengurus. Ada yang bisa bantu Ibu nggak pengurus itu apa? Zurianti tadi yang menemukan kata-kata pengurus. Lagi-lagi Zurianti ya. Terima kasih Lagi, Bu. Zurianti. Ya, bagaimana Zurianti? Terus ini nilainya ya, Bu. Oke, Zurianti sudah Halo? dapat 2 poin nih. Bagaimana Zurianti? Halo, Guru Bu. tadi ada rapat anggota ya, Ya. Guru? Halo, Bu. Bagaimana? Apakah jelas? Ya, bagaimana Zurianti sudah menemukan apa itu definisi pengurus dari perangkat organisasi koperasi? Jelas nggak? Jelas. Oh, jelas. Oke, pengurus itu, Bu, sendiri ataupun berkelompok. Sendiri itu apa ya? Individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab, Bu, dalam mengelola, mengawasi,
mengarahkan suatu kegiatan atau suatu organisasi atau juga suatu proyek atau juga entitas. Nah, tugasnya itu tuh melibatkan mungkin ya Bu, perencanaan, perorganisasian, dan lain-lain. Seperti itu Bu. Hebat sekali Zurianti, ini sudah mendapatkan poin dari Ibu 2 ya Zurianti ya. Terima kasih sudah membantu Ibu membahas mengenai bab ke-8 ini. Benar kata Zurianti, yang pengurus merupakan perwakilan atau anggota yang dipilih melalui dalam definisi perangkat organisasi koperasi ini ya, merupakan perwakilan anggota atau koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas sebagai mengelola organisasi dan usaha. Nah, idealnya nih pengurus sebagai perwakilan anggota diharapkan memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan wirakoperasi sehingga dapat menjalankan koperasi dengan baik. Kedudukan pengurus sebagai penerima manfaat dari pemilik koperasi atau anggota, dan pelaksanaan keputusan rapat anggota sangat strategis sehingga menentukan kemajuan koperasi. Selanjutnya perangkat organisasi koperasi yang ketiga yaitu ada pengawas. Nah, pengawas di sini itu merupakan bentuk organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan koperasi. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari organisasi koperasi. Apa sih tujuannya itu diadakannya organisasi koperasi itu? Tujuan utama badan usaha koperasi ini yaitu untuk melaksanakan berbagai pelayanan dan meningkatkan berbagai pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggota kelompok. Lebih tepatnya nih, meningkatkan keadaan ekonomi badan usaha atau tangga para anggotanya. Selanjutnya setelah ini ada kesimpulan. Lagi-lagi Zurianti nih yang sudah menemukan kata-kata kesimpulan. Kesimpulan ya Bu? Kesimpulan Ya, kesimpulan itu kali ini saja. rangkuman Bu. Oke, baik. Kesimpulannya rangkuman. Nah, untuk pembahasan kali Apa, ini Bu? yang Zurianti dapatkan ini apa, Zur? Oh, maksudnya rangkuman tentang koperasi ini Bu? Ya. Apakah sudah Ya, Bu. paham Zurianti mengenai bab pembahasan kita kali ini? Oh, ya paham Bu. Maksudnya kesimpulannya Bu? Iya, oke, baik. Menurut Kesimpulan Zurianti, tentang koperasi materi itu ini. seperti apa? Ya, koperasi itu seperti apa? Oh, oke. Ya, kesimpulannya itu mungkin secara keseluruhan ya yang seperti Ibu jelaskan tadi, koperasi itu mungkin merupakan model organisasi ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, keadilan, pemberdayaan anggota dengan tujuan bersama, kepemilikan, dan pembagian keuntungan. Oke, Lalu baik. melalui Oke Bu, itu aja Bu. Iya, terima kasih Zurianti udah sangat-sangat membantu meramaikan hari ini nih. Walaupun daring ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil di pembelajaran kali ini yaitu koperasi yang merupakan wadah kerjasama masyarakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan anggota, pada khususnya masyarakat setempat pada umumnya, seharusnya mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Lalu pelaksanaan koperasi merupakan suatu cara atau wadah dalam mensejahterakan masyarakat. Dan benar kata Zurianti tadi, sehubungan dengan itu peranan koperasi ini menjadi sangat penting ya, karena dalam melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Nah, Koperasi Indonesia itu didirikan pada tanggal 12 Juli tahun 1960 oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu ya anak-anak, pembahasan kali ini
Untuk selanjutnya nih yang tadi minta ini buat PR. Oke baik, ini buat PR aja ya. Nanti tolong dicarikan kata-kata selain yang Zurianti dan Aziza tadi temukan ya teman-teman anak-anak. Iya Bu Guru. Ya, anak-anak kali ini sudah sangat-sangat kooperatif ya. Selanjutnya karena ini buat tugas, aturan tadi ini untuk pembahasan kita kali ini, baiklah ini untuk tugas saja. Nah, untuk minggu selanjutnya Ibu memberi tugas, jadi tugasnya 2 nih. Yang pertama mencari word study, kemudian yang kedua ini silahkan anak-anak membuat kelompok. Masing-masing kelompok membuat susunan kata seperti Ibu tadi ya, seperti mencari kata tadi dan memilih tema pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian hasil dari kerja kelompok tersebut dipresentasikan oleh materi kelompoknya secara bergantian. Nah, berikut ini tema-tema yang telah Ibu susun untuk kalian pilih dari masing-masing kelompok tersebut. Ada menjelaskan sumber permodalan koperasi, ada menjelaskan konsep sisa hasil usaha atau SHU koperasi, selanjutnya menjelaskan prosedur pendirian koperasi, dan menjelaskan tahapan pendirian atau pengembangan koperasi di sekolah. Ini adalah subtema untuk minggu depan ya anak-anak. Ibu harap tugasnya kelar pada tepat waktu. Baik, untuk kali ini pembelajarannya Ibu tutup. Ibu harap kalian sudah mengerti dalam pembelajaran kali ini ya. Bagaimana anak-anak? Baik. Oke. Baik, pembelajaran kali ini Ibu tutup. Selamat siang dan silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.